Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatullah Fadila dengan NIM 212410103026 dari Prodi Informatika. Oke, baik. Di sini kita masih membahas ya tentang SQL dan juga IRD, di mana itu memang saling berkaitan. Kalau IRD itu seperti rangkaiannya, sedangkan SQL itu seperti hanya code-nya seperti ini. Yang berbentuk ya, yang telah berbentuk tabel jadi. Ini adalah tabel SQL. Oke, di sini kita masuk ke menu latihan. Nah, di sini ada sudah ditentukan IRD-nya. Jadi kita atau saya telah membuat data SQL-nya. Sudah saya implementasikan ke dalam SQL. Nah, di mana saya tetap masih menggunakan Big Admin 4 untuk SQL-nya atau DBMS-nya saya menggunakan PostgreSQL server. Nah, oke, kita masuk ke rental mobil. Masuk ke query tool-nya. Kosong. Nah, ini. Oke. Jadi ini saya sudah membuat ya database-nya. Nanti kita nge-review saja tentang code-nya. Seperti apa sih dalam database-nya itu. Oke, pertama pembuatan tabel. Kita dalam pembuatan database pastinya kita harus bisa membuat sebuah tabel. Caranya untuk membuat sebuah tabel tinggal kita masukkan perintahnya, yaitu create tabel, lalu nama tabelnya, lalu atribut di dalamnya. Nah, contoh, ini ada atribut pabrik dengan tipe data int, dan juga ini sebagai apa tipe data ini. Nah, ini saya jadikan sebuah primary UID atau primary key. Setelah itu saya buat lagi atribut kedua, yaitu nama pabrik. Karena dalam sebuah tabel tidak mungkin hanya terdiri dari ID saja, pastinya ada deskripsinya untuk penjabarannya. Mungkin ada, namun saya kurang tahu untuk yang itu. Kalau mau diinputkan ID-nya saja juga bisa, ID pabriknya. Namun karena ini adalah deskripsi dari pabrik, contoh dari IRD-nya itu pabrik, adalah tabel pabrik. Nah, pastinya ada nama pabriknya. Untuk nama pabriknya ini saya gunakan tipe data varchar, lengthnya yaitu yang saya gunakan 100 bit. Terus saya jadikan Unix. Mungkin di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan tentang Unix dan juga not null itu apa, primary key itu apa. Nah, untuk Unix sendiri itu adalah sebuah nama yang bisa menjadi sebuah primary key. Jadi atribut ini bisa dikatakan unik kalau tidak ada yang memadai atau tidak ada yang menyamai. Itu bisa menjadi unik dan juga bisa menjadi primary key. Karena ini karena ini di dalam sebuah tabel, nah tabel ini adalah terdapat di sebuah pabrik. Tabel ini mendeskripsikan pabrik, maka pastinya itu satu pabrik, tidak hanya dalam kehidupan itu tidak hanya ada satu pabrik dalam satu perusahaan. Entah pun itu kalau ada, pastinya tidak akan dibuat sebuah entity sendiri, tetapi dideskripsikan nama pabriknya. Tidak dibuat sebuah database atau di-create nama pabriknya ini. Oke, kita lanjut ke line berikutnya, yaitu membuat sebuah kolom atau membuat sebuah value, menginputkan sebuah value ke dalam sebuah kolom.
yaitu dengan menggunakan fungsi atau query insert into. Insert itu menambahkan into pabrik, lalu dituliskan atributnya yaitu nama pabrik dan juga ID pabrik dan juga nama pabrik. Setelah itu value dari atributnya. Kalau di sini terdapat integer, maka value-nya adalah sebuah integer. Kalau di sini value-nya tipe datanya yaitu varchar, maka value-nya harus nilai varchar. Oke. Jadi tidak bisa kalau integer itu dimasukkan sebuah value varchar. Tetapi sebaliknya, kalau value varchar itu dimasukkan sebuah angka, itu masih bisa. Tapi harus ada komanya atau petik atasnya ini, petik 1. Yaitu ini mendeskripsikan atau mendefinisikan sebuah integer, sebuah varchar atau string. Untuk select from pabrik ini itu digunakan untuk ngeprint. Nah, istilahnya itu kayak print line gitu. Jadi fungsinya itu ngeprint menjadikan sebuah dan akan menampilkan sebuah kolom seperti ini. Oke, lanjut ke line berikutnya yaitu line 12. Drop tabel pabrik. Nah, drop itu fungsinya untuk menghapus atau mendelete secara keseluruhan semua isi dari tabel dan juga tabelnya. Jadi kalau kalian ingin mendelete sebuah tabel, dalam satu tabel itu kamu hapus semua, untuk cara cepatnya itu kita gunakan delete, kita gunakan drop. Nah, itu maka akan terhapus semua dalam satu tabel tersebut. Melainkan kita kalau menggunakan sebuah fungsi delete, nah itu berbeda lagi. Kalau kita gunakan fungsi delete, kita bisa menghapus value-nya saja, kita bisa menghapus value-nya saja, ataupun kita bisa menghapus atributnya. Itu kita bisa menghapus, kita bisa menggunakan delete. Tapi kalau menggunakan drop, maka kita akan menghapus isi dari tabelnya dan juga tabelnya. Tapi di saat kita penggunaan sebuah drop table ini, drop table pabrik, kalau kita sudah relationshipkan antara tabel pabrik dengan tabel yang lain, maka tidak akan bisa karena sudah terhubung antar tabel itu, maka tidak akan bisa dihapus. Untuk cara lebih lengkapnya saya masih belum mencoba cara menghapus atau memutuskan antar relasinya. Oke, line selanjutnya untuk line selanjutnya ini kita mengeprint lagi, kita membuat lagi sebuah tabel. Nah, ini yang selanjutnya ini adalah tabel tipe. Nah, di dalam tabel tipe ini terdapat sebuah atribut, yaitu atribut ID tipe, nama tipe, keterangan tipe, dan ID pabrik. Loh, ID pabrik kok masuk ke sini, kok masuk ke tabel tipe? Ya, karena tabel tipe ini berhubungan dengan tabel pabrik. Nah, jadi saling terhubung. Lalu untuk line selanjutnya ini, di dalam tabel pabrik ini kita buat sebuah constraint ini. Nah, fungsi dari constraint ini menjadikan ID pabrik yang terdapat di tabel pabrik itu menjadi foreign key ke dalam tabel tipe ini. Jadi untuk penghubung relationship-nya itu kita jadikan sebuah foreign key seperti ini. Untuk ID pabrik di tabel tipe. Oke, lanjut. Untuk yang line 24 sampai line 29 ini sama, yaitu menginputkan atau menambahkan sebuah value ke dalam sebuah atribut. Nah, di sini ada
tipe ID tipenya saya isikan integer. Nah, ini sama integer. Lalu nama tipenya yaitu Avanza. Terus keterangannya itu baru. ID pabriknya ini. Oke. Nah, ID pabrik ini terhubung dengan ID pabrik yang di sini. Nah, jadi kita tidak usah menginputkan nama pabriknya. Kenapa kalau kita inputkan nama, kita buat sebuah ID untuk nama pabriknya? Nah, karena itu digunakan untuk menghindari redundansi antar entity atau antar tabel. Oke, kita lanjut. Untuk ini coba kita print. Nah, jadi seperti ini hasilnya dari value dan juga value antar value yang terdapat di dalam atribut dalam tabel tipe. Saya perbesar. Nah, di sini terdefinisi ID mobilnya itu 10 dengan warna mobil putih, tahunnya 2022. Nah, tipe datanya integer, harga sewanya 200.000 per hari ya untuk hitungannya. Lalu harga belinya, oh ini salah untuk harga belinya. Seharusnya saya mau isi 300 juta, keliru. Lalu untuk ini nanti bisa diganti, itu kita menggunakan query update. Nah, untuk ID tipe ini, itu kita mengambil dari tipe ini, apa ID tipe yang ada di sini. Maaf. Oh, ini saya yang select mobil. Ya, kita nggak apa-apa, wis. Kita lanjut ke select mobilnya saja. Ke tabel mobilnya. Di dalam tabel mobil ini ada sama memiliki atribut. Atributnya itu ada ID mobil, warna mobil, tahun, harga sewa, harga beli, dan juga harga tipe. Oh ya, yang membedakan ya, kenapa di video sebelumnya di sini untuk tipe data ID itu saya menggunakan small integer, dan yang di sini saya menggunakan integer. Perbedaan dari integer dan juga small serial dan juga integer, yaitu kalau small serial itu akan terisi secara otomatis untuk penginputan atau pengisian ID. Kalau kita menggunakan small serial, berbeda dengan kita gunakan tipe data integer. Nah, ini saya menginputkan secara manual. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini saya menginputkan secara manual. Sedangkan di sini atau di apa? Di database yang lain, di database lab tadi, laboratorium, ini saya tidak menginputkan sama sekali, yaitu sama sekali ID-nya, karena saya menggunakan tipe data small serial. Nah, untuk small serial ini menginputkan membuat sebuah ID secara otomatis. Bedanya itu. Nah, kita lihat di sini ada contohnya sudah di ID di tabel kegiatan. Kita cari kegiatan. Insert-nya di belakang. Nah, ini adalah ID kegiatan. Dalam menginputkan value-nya ke dalam atribut, nah ini saya tidak menginputkan yaitu kegiatan ID, karena akan terisi secara otomatis. Karena kan saya membuat tipe datanya itu small integer. Kalau kita inputkan secara manual, maka akan error.
Nah, ini contohnya. Jadi saya langsung masuk ke nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, dan juga tanggal selesai. Oke, baik, kita kembali ke mana? Nah, kita kembali ke sini. Ke database rental mobil. Oke. Nah, ada perbedaan di dalam database ini. Yang pertama, perbedaannya yaitu pengisian sebuah constraint atau foreign key ke dalam sebuah tabel atau penghubung antara kedua tabel. Nah, ini di sini saya mempunyai dua contoh perbedaannya. Pertama, foreign key ini bisa diinputkan ke dalam sebuah tabel langsung. Jadi sebelum kita create tabel atau membuat sebuah tabel, sebelum kita run, setelah kita tuliskan atributnya apa, kita definisikan. Nah, kita tuliskan ini foreign key-nya, constraint foreign key reference pabrik, ID pabrik. Nah, itu kita bisa inputkan. Nah, jadi perbedaannya ya, kalau kita masukkan ke dalam tabel ini, ketika pembuatan tabelnya, maka kita tidak usah menambahkan sebuah query alter tabel. Perbedaannya itu. Nah, kalau di luar sebuah tabel, maka kita tuliskan alter tabel, lalu definisi tabelnya apa, lalu kita ketikkan add, terus kita definisikan constraint-nya, atau kita definisikan constraint-nya, mana yang akan terhubung antara tabel mana, semuanya tabel mobil dengan tabel tipe. Nah, itu penghubungnya itu di mana. Nah, seperti itu. Itu pendefinisiannya, lalu kita definisikan seperti ini. Add constraint FK type, foreign key, ID type, reference. Nah, berbeda dengan yang di dalam sebuah tabel, atau kita pembuatannya di dalam tabel. Nah, untuk pembuatan ini di dalam tabel ini, pembuatannya itu sebelum kita run create tabelnya ini. Jadi sebelum kita run, kita masukkan ini terlebih dahulu, mana yang terhubung atau berrelationship, lalu kita run. Maka kita tidak usah menginputkan lagi secara manual yang ada di sini. Kita tidak usah menambahkan query di alter tabel, kita tidak usah menambahkan query add. Nah, perbedaannya di situ. Oke, kita lanjut ke line berikutnya, yaitu ada tabel mobil. Nah, tabel mobil ini menyimpan beberapa ID mobil, atribut ID mobil, warna mobil, tahun, harga sewa, dan juga harga beli. Harga beli ini maksudnya harga beli mobilnya ya. Lalu ada harga ID tipe. Nah, di sini untuk tahun, nah ini bisa kita menggunakan beberapa tipe data. Kita bisa menggunakan integer dan juga kita bisa menggunakan date. Nah, tapi di sini saya mencoba menggunakan integer. Ternyata bisa kita gunakan integer. Cuman untuk definisi lebih lengkapnya, lebih baik kita menggunakan sebuah tipe data date. Nah, itu khusus untuk pembuatan tanggal memang. Nah, kita lanjut ke line selanjutnya. Nah, ini seperti yang awal, pembuatan sebuah value dan juga penginputan sebuah value ke dalam sebuah kolom atau atribut. Nah, ini tetap sama. Nah, untuk titik fokus atau titik utama dari pembuatan database ini, yang terbanyak itu ke penyewaan ini, ke tabel penyewaan.
Kita masuk ke sini lagi. Nah, bisa kita lihat penyewaan ini berelasi ke dalam berelasi dengan 3 tabel. Yang pertama ada tabel supir, tabel mobil, dan juga tabel peminjam. Jadi untuk penyewaan ini adalah titik utamanya. Kita bisa menambahkan Nah, kita bisa menambahkan sebuah tabel lagi, yaitu tabel pembayaran seharusnya. Jadi untuk ID penyewaan ini nanti bisa kita tambahkan lagi sebuah tabel lagi untuk pembayarannya. Nah, tapi sebelum kita membuat tabel lagi, kita lihat terlebih dahulu isi dari tabel penyewaan itu apa saja. Sudah melengkapi atau sudah memenuhi apa belum untuk kita lakukan pembayaran juga. Nah, kalau di tabel penyewaan ini sudah terdapat metode pembayaran juga, maka kita tidak usah membuat sebuah tabel lagi karena sudah terdefinisikan ke dalam tabel penyewaan. Nah, peminjam ini adalah tabel untuk menginputkan data sang peminjam atau orang yang meminjam mobilnya. Nah, untuk sopirnya ini bersifat opsional seharusnya. Nah, ini kita buat opsional karena untuk penyewaan mobil tidak harus sopirnya itu disediakan oleh sang penyewa. Nah, nanti untuk ID supir ini dipanggil ke dalam sebuah tabel penyewaan ini. Bisa dilihat di sini ada ID tambahan di bawah sendiri, yaitu ada ID mobil, itu mengambil dari mobil ini, tabel mobil, dan juga ID supir itu mengambil dari tabel supir, dan yang terakhir ada ID peminjaman. Nah, itu mengambil dari tabel peminjaman. Karena dari ketiga ini berrelationship ke dalam tabel utama, yaitu tabel penyewaan. Oke, kita kembali ke di sini sudah dijelaskan ya, kita sudah ditentukan untuk tipe datanya apa. Jadi nanti kita tinggal meng-create saja kolomnya apa, nama tabelnya apa di dalam sebuah database-nya. Mungkin ini bisa di-screenshot untuk buat latihan untuk teman-teman yang ingin belajar tentang database. Nah, untuk latihannya bisa menggunakan ini apa IRD ini. Menurut saya IRD ini cukup mudah untuk dipahami karena tidak terlalu rumit seperti video sebelumnya. Itu agak rumit karena banyak sekali tabel-tabel dan juga menginputkan dan juga banyak sekali ID-ID yang harus disiapkan. Berbeda dengan ini hanya beberapa tabel. Dan mungkin ini bisa dibuat latihan untuk teman-teman. Kalau yang mau screenshot bisa di-screenshot. Oke, kita kembali lagi ke topik awal, ke database. Nah, bisa dilihat dalam create tabel ini, tabel penyewaan ini ada beberapa atribut. Nah, ini saya samakan untuk terkait tipe data, terus tipe data saya samakan terkait atribut dan juga tipe data, dan keterangan deskripsi akhirnya, entah itu dibuat sebuah primary key, not null, dan juga yang lainnya. Nah, ini sama kita jadikan relationship dari tabel awal, tabel mobil dengan tabel penyewaan. Nah, syarat untuk membuat sebuah relasi seperti ini yaitu harus membuat sebuah tabelnya. Jadi sebelum kita relasikan antar tabel, yaitu antar tabel penyewaan dan juga antar tabel mobil, kita harus mempunyai sebuah tabel mobilnya terlebih dahulu. Lalu kita hubungkan ke tabel penyewaannya. Nah,
Untuk yang lainnya mungkin sama. Nah, untuk ini, untuk merename atau merename tabel. Jadi, merename kolom. Jadi, kalau kita salah ya, salah pembuatan kolomnya. Contoh di warna mobil. Kita mau ganti warna mobil itu menjadi ID mobil. Nah, itu kita bisa menggunakan fungsi rename ini. Alter tabel, lalu nama tabelnya apa, lalu klik rename, setelah itu kolomnya, kolom ID. Nah, setelah itu ketikkan kolom, lalu ID-nya, maksudnya itu kolomnya itu apa yang mau diganti atau atributnya apa yang diganti, itu atribut baru, nama atribut baru. Nah, untuk yang terakhir ini juga sama, yaitu membuat atau meng-create tabel lagi. Sebenarnya database ini lebih mengarah ke pembuatan tabel. Jadi, mungkin untuk pembuatan database cukup di sini saja. Utamanya itu kita harus memahami konsep CRUD, CRUD, yaitu create, read, update, and delete. Nah, dalam sebuah database kita harus memahami 4 konsep itu, yaitu CRUD. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang pengaplikasian sebuah ERD rental mobil ke dalam sebuah database menggunakan PostgreSQL dengan model aplikasi pihak admin. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.